Huo Yuhao menghapus tiruannya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Dia mengangguk ringan dan berkata, "Saya baik-baik saja." "Dan kamu?" Juzi memberinya senyuman tipis dan berkata, "Kamu telah melihatnya. Saya telah memimpin pasukan besar ke medan perang. Itu tidak baik bagi saya, tapi juga tidak buruk." Huo Yuhao menatapnya saat dia balas menatapnya, dan mereka terdiam sejenak. Mata Juzi sangat bergairah, tapi mata Huo Yuhao penuh dengan ratapan. Sudah lama berlalu, tapi dia masih bisa mengingat dengan jelas bahkan sekarang ketika dia membawa Juzi jauh ke dalam sarang makhluk jiwa dan mempertaruhkan nyawa mereka. "Yuhao, apakah kamu benar-benar orang yang menghancurkan alat jiwa pengintai udara kita?" Juzi tiba-tiba bertanya. Huo Yuhao mengangguk sebagai jawaban. Juzi menghela nafas dan berbalik. Dia menatap ke arah di mana Fire Phoenix Legion dan pasukannya berkemah saat dia berkata dengan getir, "Saya tidak pernah berpikir bahwa kata-kata yang saya ucapkan saat itu akan menjadi kenyataan. Hal yang sebenarnya tidak kuinginkan akhirnya terjadi. Kami akhirnya bertemu lagi di medan perang." Huo Yuhao berkata, "Kamu hanyalah seorang perempuan, kenapa kamu harus terjun ke dalam perang ini? Belumkah kamu menikah dengan Su Tianran? Dia benar-benar mengizinkanmu menunjukkan dirimu di luar." Juzi berkata dengan jelas, dia adalah orang yang sangat peka terhadap bahaya, dan dia bahkan tidak mempercayai orang-orang terdekatnya. "Saya pengecualian, karena saya menyelamatkan nyawanya ketika dia berada di masa-masa tersulit. Oleh karena itu, dia selalu mempercayai saya. Pernikahan kami hanyalah proses seremonial agar dia bisa mengizinkan saya berbuat lebih banyak. Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah istrinya, tetapi lebih tepat untuk mengatakan bahwa saya adalah subjek yang paling dipercayanya. Kekuatan militer selalu menjadi hal terpenting di matanya, jadi dia memasukkan saya ke dalam tentara. Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi ketika dia terluka parah bertahun-tahun yang lalu, kakinya tidak hanya lumpuh, tetapi dia juga tidak subur. Aku belum pernah tinggal bersamanya bahkan sampai hari ini." Huo Yuhao tercengang saat mendengar kata-katanya. Dia adalah seorang kaisar, tapi dia tidak subur? Jika rahasia ini diketahui publik, mungkin akan menggoyahkan tahta Su Tianran hingga ke akar-akarnya. Juzi terkekeh dan berkata, "Aku sudah memberitahumu semua ini, dan sepertinya statusmu di pikiranku telah melampaui statusnya. Tapi aku yakin kamu tidak akan mengatakan ini kepada siapapun, kan?" Huo Yuhao berkata, "Karena kamu percaya padaku, apalagi yang bisa aku katakan? Aku bukan orang jahat." Juzi berbalik dan menatapnya lagi. "Maafkan aku, Yuhao. Meskipun aku tidak ingin bertemu denganmu dalam keadaan seperti itu, aku sangat senang melihatmu hidup. Jangan melawanku, oke? Anda tidak akan menjadi tandingan saya di medan perang. Hatimu terlalu lembut, dan itu terutama berlaku bagi orang-orang di sampingmu. Hatimu selalu terlalu lembut." Huo Yuhao mengerutkan kening saat matanya perlahan menjadi dingin. Itu karena dia bisa melihat mata besar Juzi berkedip-kedip dengan emosi yang tegas. "Juzi, aku bisa membawamu pergi jika kamu mau. Aku bisa membawamu pergi dari kekaisaran matahari bulan, dan kamu bisa memulai hidup yang benar-benar baru. Anda secara pribadi telah melalui kekejaman perang, jadi mengapa Anda harus membawa perang ke lebih banyak orang?" Ekspresi Juzi berubah, dan suaranya tiba-tiba menjadi melengking. "Mudah bagimu untuk mengatakannya. Tentara Kekaisaran Bintang Luo membunuh ayahku saat itu dan menghancurkan keluargaku, jadi mengapa kamu tidak mengatakan itu kepada jenderal dan komandan mereka? Mereka menghancurkanku dan semua yang kumiliki, dan aku ingin membalas dendam. Sudah lama ku bilang padamu kalau alasan kenapa aku masih hidup di dunia ini adalah untuk balas dendam. Siapapun yang mau membantuku membalas dendam akan membantuku. Su Tianran adalah dermawan saya, dan Anda, tidak." Huo Yuhao merasakan kebencian yang muncul dari Juzi, dan terdiam. Mereka kembali ke interaksi tenang dari sebelumnya. Kebencian di wajah Juzi berangsur-angsur menghilang setelah beberapa saat, dan senyuman tipis muncul. "Mengapa kita membicarakan semua itu setelah lama tidak bertemu? Aku tidak ingin kebahagiaan yang begitu sulit didapat hilang begitu saja. Pergilah, Yuhao. Kita telah menjadi dua garis sejajar yang ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu. Kamu punya jalanmu, dan aku punya jalanku. Kecuali kamu membunuhku sekarang, kamu tidak bisa menghentikanku. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bergerak maju, dan suatu hari, saya akan memimpin pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan untuk meratakan 3 kerajaan di benua Douluo dan menaklukkan dunia. Tidak akan ada lagi konflik di benua ini ketika hal itu terjadi, dan saya akan memerintah negara ini dengan baik, sehingga akan ada perdamaian abadi." Matanya penuh gairah saat dia berbicara. Huo Yuhao merasakan hatinya bergetar ketika mendengar kata-katanya. Memerintah negara ini dengan benar, dia. Juzi tersenyum dan menatap keterkejutan di mata Huo Yuhao.
Untuk beberapa alasan, aku tidak pernah bisa menyembunyikan kata-kata yang ada di lubuk hatiku setiap kali aku bersamamu. Mungkin karena kamu satu-satunya pria yang pernah kusukai di dunia. Sepertinya pilihanku benar, kamu telah menjadi sangat kuat sekarang. Kamu belum menjadi seorang Titlet Douluo, namun meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, aku bisa merasakan bahwa kamu jauh lebih mengancam daripada Titlet Douluo pada umumnya bagiku. Yuhao, jika kamu bersedia membantuku, ketika aku telah menaklukkan seluruh benua di masa depan, aku bersedia menjadi wanita di belakangmu. Baiklah. Ketika itu terjadi, saya yakin Anda telah mencapai puncak dunia manusia. Kamu baru berumur 20 tahun namun kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, Anda tidak seperti saya, karena saya telah menggunakan banyak obat-obatan untuk meningkatkan kekuatan saya. Indra saya sangat kuat, dan saya dapat merasakan aura individu yang sangat kuat di generasi kita dari Anda. Anda pasti akan menjadi seorang Douluo transenden, bahkan mungkin seorang Douluo tertinggi. Berdirilah di sisiku, ya. Jika itu terjadi, saya akan dipenuhi harapan dan semangat juang yang lebih besar lagi. Saya pasti akan mencapai tujuan saya dalam waktu yang lebih singkat. Huo Yuhao perlahan tapi pasti menggelengkan kepalanya saat dia menatap gairah membara di matanya. Juzi, kamu benar. Kami adalah dua garis yang tidak bisa lagi menyatu, dan Anda punya resolusi, sedangkan saya punya motivasi sendiri. Ya, sebuah kerajaan yang mampu menaklukkan seluruh benua akan membawa perdamaian di masa depan. Namun pernahkah Anda mempertimbangkan berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan dalam perang ini untuk mencapai tujuan perdamaian ini? Juzi berkata dengan dingin, sukses dibayar dengan nyawa, dan masa depan harus dibangun di atas sungai darah. Huo Yuhao mendengus dingin dan berkata, Juzi, aku tidak menyangka kamu begitu berdarah dingin. Apa bedanya Anda dengan Master Jiwa Jahat? Meskipun saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan di masa depan, Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Matahari Bulan sedang bermain api dengan bekerja sama dengan Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus memiliki begitu banyak penguasa jiwa jahat, dan mereka sangat tangguh. Kedua Ultimate Douluo mereka adalah manusia paling kuat di dunia. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda bisa mengendalikannya? Di masa depan, bahkan jika Kekaisaran Matahari dan Bulan dapat menaklukkan seluruh benua, akankah para penguasa jiwa jahat ini tetap diam? Saya khawatir mereka akan memiliki tujuan yang sama dengan Anda ketika itu terjadi. Juzi tertawa, dan tawanya penuh percaya diri. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan hal-hal itu. Selama kamu bersedia bersamaku dan membantuku, perlahan-lahan aku akan membiarkanmu memahami rencanaku. Gereja Roh Kudus sangat kuat, tetapi bahkan manusia terkuat pun mempunyai kelemahan. Selain itu, mereka adalah sebuah sekte. Apa yang saya kendalikan adalah kekuatan sebuah kerajaan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan individu dapat melawan seluruh kerajaan? Jadilah orang di belakangku, Yuhao. Silakan. Anggap saja aku memohon padamu. Juzi tiba-tiba menjadi sangat lemah saat kata-katanya berhenti di situ. Dua baris air mata mengalir di pipinya saat tetesan air mata transparan dengan cepat berubah menjadi es dan jatuh ke tanah sebelum pecah berkeping-keping. Huo Yuhao menatapnya. Ada ketidakpastian di matanya, dan ada ketakutan, tapi ada lebih banyak harapan. Dia tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya takdir mereka bertemu. Tapi bisakah dia melakukan itu? Huo Yuhao maju selangkah sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia membawa Juzi ke pelukannya dan berkata, maaf, Juzi, tapi aku tidak bisa. Kamu punya resolusimu, dan aku punya resolusiku. Meski aku enggan mengakuinya, mungkin kami hanya bisa menjadi musuh. Setelah hari ini, saya akan mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan invasi Kekaisaran Matahari dan Bulan. Saya mengharapkan perdamaian di benua ini, dan saya akan mengusahakannya sampai saya mati. Juzi membiarkan dia memeluknya. Dia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di punggung kokohnya. Dia tidak berusaha meyakinkannya lagi, dan membiarkan air matanya mengalir seperti air terjun, dan tetesan air matanya berubah menjadi es di wajah cantiknya. Keduanya hanya berpelukan, dan Juzi mengangkat kepalanya setelah beberapa saat sambil dengan lembut mendorong Huo Yuhao menjauh. Kamu adalah orang yang paling tidak ingin aku jadikan musuh, Yuhao. Apakah kamu tahu itu? Juzi berkata dengan sedih. Huo Yuhao mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, kamu dan aku berdua. Juzi mengangguk lembut dan berkata, baiklah, karena kamu sudah menentukan pilihan, maka kita hanya bisa menjadi musuh setelah hari ini. Yuhao, apakah kamu pernah menyukaiku? Huo Yuhao gemetar sebelum dia mengangguk dengan lembut. Juzi tersenyum dan berjalan di sampingnya. Dia meletakkan lengannya di lehernya saat dia mendekatkan bibirnya ke telinganya. Kurasa aku tidak menyukaimu tanpa alasan. Terima kasih.
dan meskipun kamu berbohong padaku, aku tetap sangat bahagia. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, mengapa aku harus berbohong padamu? Anda adalah wanita pertama yang masuk ke dalam hati saya, tetapi ada terlalu banyak rintangan dan hambatan di antara kita terlalu banyak. Juzi, kamu. Juzi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menempelkannya ke bibirnya. Dia tidak membiarkannya melanjutkan. Karena kita punya resolusi masing-masing, maka mulai hari ini dan seterusnya, bisakah kita berhenti berusaha meyakinkan satu sama lain? Kami berdua akan bekerja keras di jalur kami masing-masing. Mungkin, beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun kemudian, ketika salah satu dari kita telah mencapai tujuan kita, segalanya akan berbeda. Bukankah begitu? Huo Yuhao dengan lembut mengangguk. Dia tahu bahwa segala upaya untuk meyakinkannya akan sia-sia. Juzi menangkupkan wajahnya dengan tangannya saat dia menatap matanya sedekat mungkin. Dia membelai wajahnya dengan lembut saat dia merasakan kehangatan datang dari pipinya, dan matanya kembali tertutup air mata yang tak tertumpah. Aku tidak tega meninggalkanmu, tahukah kamu, katanya dengan lembut. Tubuh Huo Yuhao bergetar, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memang menyukai Juzi sebelumnya, tapi hatinya sekarang benar-benar hanya milik Dong Er. Terlebih lagi, meskipun Dong Er tidak muncul, dia tidak bisa melanggar prinsipnya demi Juzi. Namun, hatinya benar-benar sangat sakit saat ini. Aku ingin menciummu, bolehkah? Anggap saja itu ciuman perpisahan. Juzi berkata dengan lembut. Huo Yuhao tertegun sejenak. Juzi melangkah maju ke tubuhnya tanpa menunggu jawabannya saat bibirnya yang sedingin es namun lembab menempel erat ke bibirnya. Bibirnya lembut dan harum. Huo Yuhao adalah pria normal, dan terutama karena suasana di mana mereka berada, dia benar-benar tidak bisa mendorongnya menjauh. Keracunan halus menjalar ke seluruh tubuhnya, dan Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah seluruh tubuhnya tenggelam dalam perasaan ini. Bahkan semangatnya mulai terasa sedikit hilang di saat berikutnya. Huo Yuhao mendengus pelan, dan matanya tiba-tiba melebar, karena dia dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Juzi masih menciumnya, dan dia tersenyum lembut. Bibirnya terbuka saat dia berkata, jangan mencoba melawan. Keracunan tak terbatas ini tidak memiliki obat penawar. Itu tidak beracun, itu hanya akan membuatmu tertidur sebentar. Aku mencintaimu, Yuhao, sungguh. Aku mencintaimu. Kamu akan menjadi satu-satunya pria yang aku cintai dalam hidup ini. Tubuh Huo Yuhao perlahan-lahan meluncur ke pelukannya bersamaan dengan kata-katanya yang lembut dan halus. Keracunan tak terbatas terlalu kuat. Lautan spiritual Huo Yuhao hampir seketika terputus oleh obat aneh itu, dan dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan keempat rohnya yang tangguh. Kesadarannya perlahan meninggalkannya, dan hanya senyuman pahit yang tersisa di sudut mulutnya. Juzi benar, hatiku terlalu lembut. Juzi menempatkannya dengan hati-hati ke tanah saat dia duduk diam di sampingnya. Dia mengangkat salah satu lengannya dan bersandar padanya saat dia meringkuk di dadanya. Salju dan es ada di mana-mana di sekitar mereka, tapi suhu rendah di ekstreme north tidak mempengaruhi gairah membara di hatinya sama sekali. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Perasaan meringkuk dalam pelukannya sungguh luar biasa. Gelombang kehangatan terpancar dari Juzi dan menyebar ke seluruh tubuh mereka untuk melawan hawa dingin yang parah di sekitar mereka. Dia hanya berbaring di sana, diam dan terpesona, menikmati momen bahagia yang langka ini. 15 menit berlalu saat dia terbaring tak bergerak, dan yang ada hanya kebahagiaan di wajahnya. Dia perlahan-lahan duduk dari pelukan Huo Yuhao setelah 15 menit, dan kehangatan, kelembutan, dan kebahagiaan di wajahnya secara bertahap digantikan oleh rasa dingin. Dia perlahan berdiri sambil menatap Huo Yuhao di sampingnya. Dia bergumam, aku memang mengatakan bahwa hatimu terlalu lembut, terutama terhadap orang yang kamu sukai. Tapi kenapa aku menyukai hal itu darimu? Saya dapat merasakan bahwa Anda akan menjadi ancaman besar bagi rencana masa depan saya, dan saya harus membunuh Anda saat ini. Membunuhmu dapat menyelesaikan satu-satunya emosi lembut yang tersisa di hatiku, dan pada saat yang sama aku dapat menghilangkan ancaman besar. Juzi membalik pergelangan tangannya saat dia berbicara, dan paku yang berwarna kekuningan muncul di genggamannya. Pembunuhan melintas di matanya, tapi hanya berlangsung sesaat sebelum dia tersenyum. Dia tidak akan membunuhku, jadi bagaimana aku bisa membunuhnya? Hatinya lembut, dan hatiku dingin, tapi hatiku hanya meleleh saat aku bersamanya. Kamu sangat bodoh. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyakitimu. Apakah kamu tahu itu? Selama kamu masih hidup, aku tidak akan menjadi gila. Sedikit kelembutan di hatiku adalah hal yang paling aku hargai. Bukan saja aku tidak akan menyakitimu, tetapi jika orang lain menyakitimu, aku akan membunuh orang itu tidak peduli siapa dia.
Dia mengetukkan ujung kakinya dengan lembut ke pinggang Huo Yuhao saat dia berbicara dan membalikkan Huo Yuhao ke sisinya. Dia berjongkok di sampingnya dan menatapnya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengangkat paku kuning itu dan menusukkannya dengan ganas ke pinggang Huo Yuhao. Angin dingin mengepul. Langit sudah cerah ketika Huo Yuhao sadar dari pemadaman listriknya. Siang hari di wilayah utara jauh-jauh lebih singkat dibandingkan di wilayah selatan. Langit sudah benar-benar terang pada saat ini, namun masih terlihat sangat redup. Huo Yuhao dengan cepat duduk dan menatap dirinya sendiri tanpa sadar. Dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Dia melihat sekelilingnya, dan semuanya hanyalah salju dan es. Juzi sudah lama pergi. Namun, alat jiwa yang dideteksi oleh Huo Yuhao yang menghasilkan panas ditempatkan dalam lingkaran di sekelilingnya. Inilah hal-hal yang memberinya kehangatan sebelumnya. Meskipun dia memiliki ultimate ice dan tidak takut dingin, mau tak mau dia merasakan gelombang kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya ketika dia melihat alat jiwa yang menghasilkan panas. Hai, Juzi. Huo Yuhao berdiri dan menatap ke arah pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan. Dia menggelengkan kepalanya dengan jengkel, tetapi tatapannya dengan cepat beralih ke tekad. Maafkan aku, Juzi. Anda punya target, tapi saya harus menghentikan Anda. Saya tidak bisa membiarkan Anda mencapai tujuan Anda. Jika kita bertemu lagi di medan perang, mungkin itulah takdir kita. Yuhao, dia benar. Hatimu terlalu lembut. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu, kamu akan mati ratusan kali lipat. Sebuah bayangan berkedip ketika permaisuri salju muncul tanpa suara di sampingnya. Dia membentak untuk melihat permaisuri salju, dan melihat ekspresi tidak senangnya. Keempat roh Huo Yuhao sangat kuat, tetapi keberadaan mereka bergantung pada Huo Yuhao. Pada malam sebelumnya, setelah lautan spiritual Huo Yuhao diblokir oleh keracunan tak terbatas yang mengerikan itu, keempat rohnya tidak dapat menyalurkan kekuatannya tidak peduli betapa khawatirnya mereka. Mereka bahkan tidak bisa keluar karena lautan rohaninya tertutup. Maaf, permaisuri salju, Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa saat dia menjawab. Permaisuri salju berkata dengan jelas, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Kelembutan hati Anda telah membawa Anda ke situasi yang mengerikan saat ini. Wanita itu berbahaya. Jika kamu bisa, membunuhnya adalah pilihan terbaik. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, saya tidak bisa melakukannya. Juzi telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Saya. Permaisuri salju mengusirnya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan berinteraksi terlalu dekat dengannya lagi. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Huo Yuhao menjawab, saya akan terus menyelidiki apa yang harus dilakukan tentara ini. Mereka telah datang sejauh ini ke Extreme North, dan tidak mungkin mereka ada di sini untuk berurusan dengan saya. Mereka pasti punya tujuan lain. Saya akan mengetahui tujuan mereka, dan kemudian saya akan menghentikan mereka. Permaisuri salju berpikir sejenak, lalu berkata, itu tidak sulit. Ini rumahku, dan juga rumah permaisuri es. Mata Huo Yuhao bersinar ketika dia mendengar kata-katanya. Apa maksudmu, permaisuri salju? Permaisuri salju berkata, kamu harus menunggu sampai kamu mengetahui apa yang mereka inginkan. Kalau tidak, kami tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Baiklah, Huo Yuhao mengakui. Meskipun dia berhati lembut terhadap Juzi, dia tidak pernah ragu tentang gambaran besarnya. Dia tidak akan menyerah pada tujuannya sendiri hanya karena Juzi adalah komandan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Huo Yuhao memakan jatah kering dan menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja sebelum dia melakukan perjalanan ke arah di mana pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berkemah. Dia memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika tentaranya sudah tiada, dia masih bisa melacak mereka menggunakan jejak apapun yang mereka tinggalkan dengan kemampuannya. Namun, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan masih ada di sana, dan mereka masih berkemah di tempat mereka berada pada malam sebelumnya. Selanjutnya, para insinyur jiwa dan tentara mulai sibuk. Mereka masih membangun berdasarkan fondasi jebakan yang mereka buat untuk Huo Yuhao pada hari sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mata Huo Yuhao terpejam saat dia melihat mereka bergegas, dan dia mulai berpikir. Sepertinya tempat ini adalah tujuan mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan di tempat seperti ini? Dia telah mempelajari pelajarannya, dan dia tidak akan masuk untuk menyelidikinya lagi. Terlebih lagi, meskipun dia melakukannya, dia harus sangat berhati-hati. Dia tidak tertarik untuk menyebabkan kerusakan saat ini, karena mengetahui tujuan Kekaisaran Matahari Bulan lebih penting. Huo Yuhao mengamati dengan tenang di salju dan es, dan satu hari berlalu begitu saja. Ada banyak insinyur jiwa yang berpartisipasi dalam pekerjaan ini, sementara mesin mereka bekerja sangat cepat.
Mereka hanya membutuhkan 1 hari untuk menyelesaikan dasar konstruksi seluas 500 meter persegi. Sebuah mesin besar tertentu menarik perhatian Huo Yuhao. Ada benda seperti bor di bawah mesin besar ini. Bor ini berdiameter lebih dari 5 meter dan dibuat dengan mengangkat komponen pada tempatnya. Mesin ini sangat besar, dan pilar-pilar logam sebelumnya menjadi fondasi konstruksinya. Beberapa mekanisme penstabil dibangun dengan pilar logam tersebut sebagai kerangkanya. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Huo Yuhao sangat curiga. Apakah mereka mencoba mengebor ke dalam tanah? Tapi apa yang ada di bawah tanah? Sebuah ide muncul di benak Huo Yuhao saat dia merenung. Bawah tanah? Apa yang bisa terjadi di bawah tanah? Hanya ada satu jawaban, sumber daya. Mungkinkah ada sumber daya di Extreme North yang dibutuhkan Kekaisaran Matahari dan Bulan? Atau, Huo Yuhao tidak terus mengamati dari tempatnya berada, tetapi berlari lebih jauh dan melayang ke langit. Dia telah mengikuti pasukan Kekaisaran Matahari Bulan selama beberapa hari ini, tapi dia selalu melakukan segalanya dari bawah. Bidang pandangnya akan jauh lebih luas jika dia terbang ke langit, dan mungkin dia bisa menemukan sesuatu saat itu. Udara dingin lebih tajam, dan suhunya bahkan lebih rendah. Namun, kondisi tersebut tidak mempengaruhi Huo Yuhao. Dia tidak harus menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice, dia hanya membutuhkan domain es abadi untuk membentuk lapisan perlindungan di sekelilingnya, dan itu sudah cukup. Huo Yuhao menatap ke bawah saat dia terbang tinggi ke langit, dan dengan cepat menemukan beberapa masalah. Ada beberapa barak yang didirikan 25 km dari tempat perkemahan tentara Kekaisaran Matahari Bulan. Daerah itu seharusnya berada dalam wilayah kerajaan Douling. Wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi berada di arah lain, dan tampaknya ada beberapa bangunan tua sekitar 10 km jauhnya. Kekaisaran Matahari Bulan saat ini berkemah di antara dua wilayah tersebut. Huo Yuhao segera turun setelah pengamatan sederhana ini sebelum dia terbang menuju struktur reot Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia menggunakan deteksi spiritual, dan menemukan bahwa tentara Kekaisaran Matahari Bulan telah lama berjaga di bangunan tua itu. Ada banyak mesin besar di dalam struktur itu, dan meskipun mesin tersebut tidak secanggih mesin yang baru saja dibangun oleh Kekaisaran Matahari Bulan, dia tahu bahwa mesin tersebut ditargetkan ke tanah. Sumber daya dia, sumber daya. Huo Yuhao tidak mendekat. Dia takut mengagetkan musuhnya, dan dia sedikit takut pada Juzi. Trik liciknya pernah mengalahkannya sekali, dan dia harus lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Kekaisaran Matahari Bulan, tidak bisakah dia mengetahuinya dari pihak Kekaisaran Douling? Meskipun mereka semua berbatasan dengan Extreme North, tujuan mereka kemungkinan besar sama. Dia secara alami akan menemukan sesuatu jika dia pergi mengamati barak kerajaan Douling. Huo Yuhao berbalik saat dia merenung, dan menempuh jarak beberapa puluh kilometer dalam sekejap mata. Kekaisaran Douling jelas tidak menyadari bahwa pasukan besar Kekaisaran Matahari Bulan telah tiba. Pada akhirnya mereka dipisahkan oleh batas negara meski letaknya berdekatan. Kekaisaran Douling masih menjunjung tinggi perjanjian mereka dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi, bahwa mereka tidak akan mengirim pengintai untuk melakukan pengintaian di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huo Yuhao sangat mengagumi Juzi saat dia mengkonfirmasi posisi barak di sisi ini. Jika Kekaisaran Matahari Bulan mendekat ke sisi ini, kemungkinan besar mereka akan ditemukan oleh Kekaisaran Douling. Posisi Kekaisaran Matahari Bulan saat ini dekat dengan sisi lain, tetapi mereka berada di suatu tempat yang tidak mudah ditemukan. Tidak ada keraguan bahwa, dengan Fire Phoenix Legion milik Kekaisaran Matahari Bulan, mereka dapat menghancurkan pasukan Kekaisaran Douling tanpa mengeluarkan banyak keringat. Namun jika mereka melakukan itu, mereka pasti akan memperingatkan kerajaan Douling. Dilihat dari situasi saat ini, Kekaisaran Matahari Bulan lebih tepatnya, Juzi tidak ingin terungkap begitu cepat. Terlalu licik. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa Juzi adalah salah satu jenderal Kekaisaran Matahari Bulan, dia harus mengakui bahwa dia sangat berbakat dalam urusan militer. Dia jelas lebih unggul darinya. Dia mendarat di dekat barak kerajaan Douling, dan deteksi spiritualnya segera membentang di atas barak seperti jaring yang sangat besar. Dia dengan cepat menemukan apa yang perlu dia ketahui. Barak kerajaan Douling jelas sudah ada sejak lama. Ada 2.000 tentara yang berjaga di sisi ini, dan ada juga banyak pekerja yang bekerja keras. Permukaan bumi membeku. Namun, suhu di bawah tanah jauh lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lokasi yang diakui publik untuk dikerjakan, dan mereka sedang menggali beberapa mineral dari bawah tanah. Logam langka. Huo Yuhao akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia tidak menyangka bahwa tujuan Kekaisaran Matahari Bulan adalah kumpulan logam langka yang muncul di perbatasan Extreme North.
Kekaisaran Douling berjarak 30 km dari kamp Kekaisaran Matahari Bulan, dan sekitar 50 km dari barak tua Kekaisaran Jiwa Surgawi. Tidak ada keraguan bahwa kerajaan Jiwa Surgawi pada awalnya juga menambang di sini. Ini berarti tambang bawah tanah mungkin bisa membentang sejauh 50 km. Seberapa melimpahkah logam langka tersebut? Tidak mengherankan jika permaisuri, Juzi, berani keluar sendiri. Sumber daya di sini sama pentingnya bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka sangat mahir dalam alat jiwa, tetapi membuat alat jiwa, terutama yang tingkat tinggi, memiliki kebutuhan material yang sama beratnya. Mata Hu Yuhao terbuka, dan dia akhirnya memahami tujuan Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka berhasil, apapun yang terjadi. Jika Kekaisaran Matahari Bulan berhasil mendapatkan logam langka dalam jumlah yang sangat besar di sini untuk mendukung mereka, siapa yang tahu berapa banyak lagi alat jiwa yang dapat mereka buat untuk digunakan melawan 3 kerajaan di benua Douluo? Saya harus menemukan cara untuk merusak rencananya. Namun, Hu Yuhao tidak lagi khawatir saat mengetahui rencana Juzi. Alasannya sederhana, menambang urat mineral seperti ini membutuhkan banyak tenaga manusia dan material. Mereka tidak dapat mencapai apapun dalam semalam. Kekaisaran Matahari Bulan harus menambang dalam jangka waktu yang lama. Juzi dan yang lainnya harus terlebih dahulu membangun pangkalan untuk penggalian sebelum mereka memulai secepat mungkin sehingga mereka dapat mengangkut logam langka kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan. Karena itu masalahnya, dia punya kesempatan. Seringai dingin muncul di wajah Hu Yuhao. Aku tidak bisa menangani pasukan Kekaisaran Matahari Bulan sendirian, tapi seperti yang dikatakan Permaisuri Salju, kita berada di ujung utara. Ini adalah rumah lama Permaisuri Salju, Permaisuri Es, dan cacing es mimpi langit. Tanpa membahas peningkatan kekuatan yang besar bagi seseorang yang memiliki jiwa bela diri es tertinggi, ini adalah dunia yang telah dikuasai oleh Permaisuri Salju sejak lama. Status Permaisuri Salju di ujung utara sama seperti status Dewa Binatang di hutan bintang besar Dou. Permaisuri Salju, Permaisuri Es. Hu Yuhao menyalurkan pikirannya dan memanggil kedua permaisuri. Dua lampu berkedip ketika Permaisuri Es dan Permaisuri Salju muncul dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Sejak mereka menemukan Manifold Mysterious Ice Essence, kedua permaisuri telah berintegrasi dengan esensi es, dan kekuatan asal mereka sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski masih berupa badan energi, namun wujudnya tidak berbeda dengan wujud material saat muncul dari Hu Yuhao kali ini. Permaisuri Es tersipu malu ketika dia melihat Hu Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapinya setelah dia mengungkapkan emosinya yang sebenarnya ketika Permaisuri Salju memprovokasi dia. Hu Yuhao tentu saja tidak akan menggodanya di saat seperti ini. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Permaisuri Es, Permaisuri Salju. Saya telah mengetahui tujuan Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mencoba mengekstraksi logam langka di sini. Bagaimana kita menghancurkan operasi mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil sumber daya tersebut? Permaisuri Es mengatasi rasa malunya saat dia bergegas untuk berbicara. Bukankah itu sederhana? Kami akan mengusir mereka semua, dan kemudian kami akan mengekstraknya untuk diri kami sendiri. Otot-otot wajah Hu Yuhao mengejang saat dia melihatnya berbicara dengan santai. Dia berpikir dalam hati, setiap orang yang sedang jatuh cinta sepertinya dibutakan, apakah mereka makhluk jiwa atau manusia. Bagaimana denganmu, Salju? Pikiran Permaisuri Salju seharusnya lebih normal. Permaisuri Salju berkata dengan jelas, Es benar. Kami akan mengusir mereka, dan tempat ini akan menjadi milik kami. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kami, dan siapapun yang ingin datang ke tempat kami untuk menjarah berarti meminta mati. Ehem. Hu Yuhao hampir tersedak air liurnya sendiri ketika dia memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, kalian berdua menganggapku terlalu tinggi. Saya sangat malu. Saya tidak memiliki kekuatan untuk membantu kalian mengusir mereka. Jawaban Permaisuri Salju jelas. Apakah kamu lupa kalau aku bilang ini wilayah kita? Kami adalah diktator sejati di tempat ini. Meskipun kami telah menjadi rohmu, dan kami tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu, itu tidak mengubah fakta. Suatu pemikiran muncul di benak Hu Yuhao. Apakah maksudmu kita harus melanjutkan? Permaisuri Salju sedikit memiringkan kepalanya sambil menunjuk dengan tangan kanannya ke arah tanah. Salju dan es di sekitar mereka langsung berubah menjadi topan saat kepingan salju menari-nari di udara. Suhu di sekitarnya segera turun drastis saat matanya menjadi sedikit lesu. Senang rasanya bisa kembali. Ini adalah rumah kami. Permaisuri Es mengangguk dan menimpali. Ya. Ini pertama kalinya kami kembali sejak kami pergi bersamamu. Ayo pergi, Yuhao. Kami akan membiarkan mereka bergegas. Anda akan mengikuti kami ke Extreme North, dan kami akan masuk ke lingkaran inti. Baiklah.
Kedua ratu telah menyampaikan pendapat mereka. Tidak ada alasan lain baginya untuk ragu. Ya, permaisuri es dan permaisuri salju telah memerintah makhluk jiwa tipe es dan tipe salju di dataran es ekstrim utara selama beberapa ratus ribu tahun, dan otoritas mereka di tempat ini sangat kuat. Meskipun mereka telah menjadi roh, mereka masih menjadi diktator di tempat ini. Huo Yuhao melonjak ke langit saat ia terbang menuju lingkaran inti Extreme North. Di dalam tenda Komandan Fire Phoenix Legion, Jusi dengan tenang memberi perintah demi perintah. Perintah ini mencakup beberapa jebakan penting. Dia memahami Huo Yuhao dengan sangat baik, dan dari sudut pandangnya, dia sangat cerdas, meskipun terkadang dia melakukan sesuatu berdasarkan emosinya. Jusi tahu bahwa menangkapnya lagi setelah gagal melakukannya terakhir kali akan lebih sulit. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Huo Yuhao, tetapi dia sangat jelas bahwa dia tidak akan menyerah untuk mengacaukan pasukannya setelah dia tidak membunuhnya. Terlebih lagi, dengan kecerdasan dan kemampuannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui apa yang dia lakukan dengan pasukan sebesar itu. Pada akhirnya, hal seperti ini sangat sulit untuk disembunyikan. Jusi tidak berniat menyembunyikan niatnya lagi. Dia menjadi sedikit bersemangat dan antusias ketika mengetahui bahwa Huo Yuhao adalah lawannya. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk bentrok. Waktu yang lama telah berlalu, dan kekuatan Huo Yuhao benar-benar telah berkembang sedemikian rupa. Dia bisa merasakan bahwa dia setidaknya adalah seorang sage jiwa, dan dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri tipe spiritualnya seharusnya memberinya keterampilan jiwa yang memungkinkan dia untuk menyembunyikan dirinya, dan keterampilan jiwa tipe S-nya secara alami berasal dari jiwa perkawinan Ultimate Ice-nya. Tidak mengherankan jika kemampuannya begitu kuat. Extreme North bisa dikatakan sebagai wilayah kekuasaannya. Tapi, jadi kenapa? Saya tidak akan pernah kalah. Semua bawahan Juzi telah pergi, dan dia berdiri sendiri saat senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah kamu masih akan datang, Yuhao? Saya sangat menantikan hal itu terjadi. Sejujurnya, saya tidak bersedia menjadi lawan Anda, tapi ini sungguh sangat menarik. Kita bisa melakukan pertempuran besar di sini di Extreme North, dan kita akan lihat siapa yang akan mengalahkan siapa. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk memberi saya masalah lagi jika Anda berakhir di tangan saya. Setidaknya, aku hanya akan melepaskanmu setelah aku menyelesaikan tujuanku di sini. Tahukah kamu, aku menyesal tidak membawamu kembali tadi malam sedikit, tapi ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Jusi tersenyum misterius saat pikirannya berhenti di situ. Ada rahasia di lubuk hatinya yang hanya dia yang tahu. Ya, hanya dialah yang mengetahuinya, dan dia akan melindungi rahasia ini selamanya. Yuhao, tahukah kamu bahwa kebahagiaan yang kamu berikan padaku akan tetap berada di sisiku? Waktu berlalu, hari demi hari. Dari sudut pandang Juzi, Huo Yuhao seharusnya segera mengambil tindakan. Setidaknya, dia harus melakukan semacam serangan penyelidik, dan berusaha menghancurkan beberapa alat pengintai jiwa mereka di sisi ini. Kemampuan penyembunyiannya bisa dimaksimalkan hanya ketika alat jiwa pengawasannya lebih sedikit. Yang membuatnya sedikit lengah adalah dia masih menunggu ketika 5 hari berlalu. Huo Yuhao pada akhirnya tidak muncul, dan rencana mereka berhasil dilaksanakan. Mereka mulai mengekstraksi logam dari tambang. Jalannya terlalu jauh, dan selain kondisi yang buruk di tempat yang dingin dan mengerikan seperti Extreme North, transportasi juga sangat merepotkan. Oleh karena itu, Juzi telah memutuskan sebelum berangkat bahwa mereka akan mengekstraksi, memurnikan, dan memproses semuanya di tempat. Mereka hanya akan mengangkut semua logam langka setelah pemurnian selesai. Su Tianran adalah satu-satunya orang di luar Legiun yang mengetahui bahwa dia ada di sini secara langsung. Sementara semua logam langka yang akan mereka ekstrak dari operasi ini semuanya akan menjadi milik keluarga kerajaan kekaisaran, yang akan memperkuat kendali mereka atas keluarga kekaisaran. Semuanya diatur setelah dia berdiskusi dengan Su Tianran. Apakah dia benar-benar pergi? Itu tidak seperti kepribadiannya. Dia selalu menjadi tipe orang yang lebih berani ketika tekanan terus meningkat, dan dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika aku adalah musuhnya, tidak ada alasan baginya untuk pergi begitu saja, karena dia bertekad untuk menentangku. Juzi sedih sekaligus curiga. Sejujurnya, dia lebih suka berbenturan dengan Huo Yuhao daripada menerima berita sekali lagi bahwa dia telah kehilangan dia. Pada akhirnya, dia memiliki otoritas mutlak atas pasukan di sini, dan yang harus dia lakukan hanyalah tidak menyakitinya, bahkan jika mereka saling berhadapan di medan perang. Dia merasa tidak nyaman memikirkan bahwa dia akan pergi begitu saja, jelas merupakan kerangka berpikir yang rumit secara emosional. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menyerah. 3 hari setelah meninggalkan pasukan besar kerajaan Sun Moon,
Setelah melakukan perjalanan terus-menerus dalam waktu yang lama, dia berada di dalam wilayah inti ekstreme North. Huo Yuhao tidak mengalami banyak masalah saat dia terbang ke depan. Makhluk jiwa pada umumnya tidak bisa mengancamnya sama sekali dengan kekuatannya, dan bahkan makhluk yang relatif lebih kuat pun akan segera kabur saat dia meniru aura permaisuri es. Kalajengking permaisuri Giok Es adalah salah satu dari 3 raja surgawi di wilayah utara ekstrim. Sebagian besar makhluk jiwa tingkat tinggi dari ekstreme North sangat akrab dengan aura permaisuri es, dan itulah alasan mengapa peniruan Huo Yuhao hampir selalu berhasil. Suhu semakin turun saat mereka memasuki wilayah inti ekstreme North. Ada angin topan dan angin kencang di langit. Huo Yuhao tidak tahu cara terbang saat terakhir kali dia berada di sini, jadi dia tidak mengetahui betapa kuatnya badai ini. Kali ini, dia langsung mendapat pukulan begitu dia terbang ke wilayah inti ekstreme North. Hembusan angin kencang menyapu, dan Huo Yuhao tidak bisa menahannya sama sekali saat dia terlempar lebih tinggi ke langit. Hembusan angin yang menakutkan ini luar biasa kuat dan eksplosif. Jika tubuh Huo Yuhao tidak cukup kuat, dan jika dia tidak memiliki jiwa bela diri es tertinggi, dia akan hancur berkeping-keping. Huo Yuhao nyaris tidak bisa mendarat di tanah. Dia diliputi rasa takut, dengan pengetahuannya tentang individu yang kuat, hembusan angin itu mungkin setara dengan serangan jiwa Douluo 8 cincin dengan kekuatan penuh. Dia baru saja memasuki wilayah inti ekstreme North. Bukankah akan lebih menakutkan jika dia masuk lebih dalam? Tidak heran dia hampir tidak pernah melihat makhluk jiwa terbang di langit di sini. Itu sesuai dengan namanya sebagai tempat terlarang bagi manusia. Wilayah inti ekstreme North mempunyai nama yang sama dengan tempat pemotongan hewan di hutan Great Stardow. Bahkan hutan iblis kekaisaran Sun Moon jauh lebih rendah. Pada akhirnya, hutan iblis jahat mendapatkan reputasinya karena betapa kuatnya Raja Tiran Mata Jahat itu. Tempat pembantaian di hutan Great Stardow berisi banyak binatang buas, dan ancaman di wilayah inti ekstreme North bukanlah dari makhluk jiwanya, itu dari lingkungannya. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan berjudul Douluo tidak dapat bertahan terlalu lama. Udaranya sangat kering, sementara angin dingin bertiup seperti pisau. Tidak ada sebatang rumput pun yang terlihat, dan suhu yang sangat rendah akan terus membakar kekuatan jiwa seorang master jiwa. Hampir mustahil bagi mereka untuk tinggal di sini. Terlebih lagi, master jiwa tipe S adalah minoritas. Oleh karena itu, sangat sedikit master jiwa yang datang ke tempat ini untuk berburu makhluk jiwa. Inilah alasan mengapa kekuatan keseluruhan makhluk jiwa di ekstrim utara telah berkembang ke tingkat yang sangat tinggi selama berabad-abad. Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini tidak cocok untuk ditinggali makhluk jiwa, mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi makhluk jiwa ekstrim utara untuk mengejar kekuatan makhluk jiwa hutan bintang besar Dou. Huo Yuhao tidak lagi berani terbang di langit setelah pelajaran yang didapatnya. Dia berjalan di tanah, dan meskipun ada hembusan angin dingin yang membelah udara di dekat tanah, hembusan angin tersebut jauh lebih lembut dibandingkan dengan angin di tempat yang lebih tinggi. Huo Yuhao memiliki Skydream Iceworm untuk melindunginya terakhir kali dia berada di sini, dan baru setelah itu dia bisa menahan hawa dingin yang parah. Dia kembali ke sini bertahun-tahun kemudian, dan dia merasa sedikit aneh. Saat pertama kali dia berada di sini, dia sama lemahnya dengan semut dibandingkan dengan makhluk lain di ekstreme North. Tanpa bantuan Skydream Iceworm, lingkungan di sini saja sudah akan membunuhnya berkali-kali. 10 tahun kemudian, hari ini, dia mampu menghadapi sendiri kondisi lingkungan yang mengerikan ini. Selain itu, 2 dari 3 raja surgawi di ekstrim utara menemaninya. 10 tahun yang lalu, dia melakukan ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani memikirkannya. Huo Yuhao tidak menanyakan hal lain kepada permaisuri es atau permaisuri salju saat mereka melanjutkan perjalanan. Permaisuri es dan salju akan memberitahunya saat mereka tiba. Dia bergerak maju dengan sangat alami saat matanya melirik ke kiri. Ada kehidupan yang mengalir dari tempat itu, dan gelombangnya sangat kuat. Apa itu? Huo Yuhao segera menggunakan deteksi spiritual dan memperluasnya ke kejauhan. Dia dengan cepat melihat beberapa makhluk jiwa. Ada beberapa beruang utara ekstrim yang sangat berotot. Beruang-beruang ini berukuran sangat besar, setidaknya tingginya 7 hingga 8 meter ketika mereka berdiri, sementara tubuh mereka sangat tebal dan tangguh. Makhluk jiwa ini memiliki bulu yang tebal, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Terlebih lagi, kekuatan ledakan mereka begitu besar sehingga mereka bisa melompat dalam jarak pendek secepat monster jiwa tipe agility. Mereka berada di posisi teratas dalam rantai makanan di dataran es di ekstreme North. Ada 4 beruang di sini, dan 3 di antaranya sudah dewasa, sedangkan hanya 1 yang berukuran relatif lebih kecil, tingginya hanya 3 meter. Itu tampak seperti bayi beruang.
Beruang utara ekstrim yang sudah dewasa harus memiliki setidaknya 1.000 tahun budidaya, tetapi kita tidak bisa meremehkan ancaman mereka hanya karena mereka hanyalah makhluk jiwa yang berumur ribuan tahun. Beruang utara ekstrim di tempat ini seperti beruang cakar teror emas hitam di hutan Great Stardow. Beruang utara ekstrim yang berusia ribuan tahun dapat menyaingi monster jiwa 10.000 tahun yang normal, dan meskipun kekuatan bertarung mereka masih belum bisa menandingi beruang cakar teror emas hitam, sangat sedikit monster jiwa yang berani memprovokasi mereka. Pada saat ini, keempat beruang utara ekstrim ini sedang menyerang Huo Yuhao dengan kecepatan sangat tinggi. Huo Yuhao langsung merasa sedikit jengkel, karena akhirnya dia teringat akan ciri-ciri beruang utara ekstrim. Makhluk jiwa yang kuat seperti yang ada di Extreme North memiliki indera penciuman yang sangat sensitif, karena Extreme North selalu mengalami kelangkaan makanan. Oleh karena itu, indera penciuman mereka menjadi sangat kuat melalui evolusi yang konsisten. Mereka dapat mencium bau makhluk hidup lain dari jarak beberapa kilometer, dan jelas bahwa mereka telah menemukannya dan memperlakukannya seperti mangsa. Huo Yuhao tidak lari, karena dia mengingat beberapa informasi tentang beruang utara ekstrim. Saat dia menjalani pelatihan Ultimate Soldier Plan, gurunya yang mengajarinya tentang makanan mengatakan kepadanya bahwa cakar beruang utara ekstrim adalah yang paling enak di antara beruang lainnya. Itu karena mereka tinggal di Extreme North, dan di bawah pemurnian terus-menerus dari cuaca dingin yang parah, kaki mereka sangat gemuk dan berair. Mereka dapat dimasak dengan metode khusus tertentu, dan rasanya sangat lezat, sekaligus sangat bergizi bagi manusia. Mereka sangat bermanfaat bagi para master jiwa. Namun, tidak ada yang berani mencoba membunuh mereka, karena mereka secara alami sangat ganas dan kuat. Mereka tinggal di wilayah inti Extreme North, dan selera para master jiwa tidak cukup bagi mereka untuk menyerahkan nyawa mereka di tempat ini. Oleh karena itu, cakar beruang utara ekstrim dijual dengan harga yang sangat tinggi di setiap kerajaan di benua ini. Ada 4 beruang utara ekstrim. Karena kamu memperlakukanku seperti makanan, maka aku tidak akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat siapa yang akan memakan siapa pada akhirnya. Kamu tidak bisa menyakiti mereka. Suara permaisuri es dan permaisuri salju terdengar di lautan spiritual Huo Yuhao pada saat yang bersamaan. Mulut Huo Yuhao bergerak-gerak ketika dia berusaha melawan mereka. Mengapa? Hanya mereka yang boleh memperlakukanku seperti makanan, tapi aku tidak boleh memakannya? Alasan macam apa itu? Permaisuri es mendengus dingin dan berkata, jika saya mengatakan tidak, itu berarti tidak. Tidak banyak makhluk jiwa di Extreme North, dan beruang ini dianggap sebagai salah satu spesies yang lebih langka. Jika beruang-beruang ini dapat tumbuh hingga mencapai 10.000 tahun budidaya, mereka akan menjadi kekuatan tempur utama para makhluk jiwa di Extreme North. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meluncurkan gelombang binatang buas? Siapa yang akan kamu targetkan? Huo Yuhao berkata dengan putus asa. Permaisuri es membentak, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak ingin berurusan dengan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan? Kamu pikir kamu bisa melakukannya sendiri? Apa? Kamu bisa memerintahkan beruang es itu? Huo Yuhao menjawab dengan kaget. Permaisuri es tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesombongan di matanya terlihat jelas. Keempat beruang itu menyerang dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka muncul dalam pandangan Huo Yuhao. Beruang utara ekstrim sangat berotot, anggota tubuh mereka sangat berkembang, tetapi otak mereka tidak sesederhana itu. Ketiga beruang dewasa dengan cepat berpencar, dan beruang paling kekar di tengah berlari menuju Huo Yuhao. Dua lainnya melilit ke arah sayap, sedangkan yang terkecil mengikuti di belakang. Mereka mengelilinginya. Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Satu-satunya hal yang dia pikirkan hanyalah cakar beruang, sayang sekali rasanya begitu lezat. Beruang terbesar menyerang terlebih dahulu. Ketika melihat Huo Yuhao, yang berdiri di sana dengan tenang, dan permaisuri es dan salju di belakangnya, ia juga tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya ia menemukan manusia yang begitu tenang. Makhluk jiwa yang memiliki tingkat budidaya yang relatif lebih rendah seperti ini belum pernah melihat permaisuri es atau permaisuri salju sebelumnya, terutama ketika mereka tidak memiliki wujud ini. Mereka sekarang berwujud manusia, dan tidak ada bedanya dengan manusia ketika mereka sengaja menyembunyikan auranya. Beruang utara ekstrim meraung saat keagungannya diabaikan. Ia menyerang Huo Yuhao dengan tubuh berototnya, dan tubuhnya yang besar berdiri saat ia mengayunkan cakarnya ke arahnya. Deteksi spiritual Huo Yuhao telah dilatih sepanjang waktu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika beruang itu menggunakan kekuatannya, bulunya yang tebal segera diisi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan setiap helai rambut menjadi seperti jarum. Bulunya adalah pertahanan terbaiknya.
Tidak diragukan lagi bahwa beruang ini adalah sejenis makhluk jiwa yang kekuatan utamanya adalah tubuhnya sendiri. Beruang utara ekstrim mempunyai karakteristik serupa dengan beruang cakar teror emas gelap, hanya saja ia tidak memiliki cakar beruang teror claw hitam yang menakutkan. Huo Yuhao melirik permaisuri es dan permaisuri salju, dan ketika dia menyadari bahwa mereka tidak berniat melakukan apapun, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan beruang itu memukulnya. Dia maju menghadap beruang dengan tubuh seperti iblis, dan dia meraih kaki kanan beruang yang sedang menggeseknya dengan kedua tangan saat dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya. Meskipun jiwa bela diri Huo Yuhao tidak memiliki apapun yang didasarkan pada kekuatan, dia telah memperoleh sebagian dari kekuatan naga emas setelah Wang Qr mengorbankan dirinya untuknya. Selain fakta bahwa dia memiliki 7 cincin jiwa, dia pasti tidak takut dengan beruang di depannya dalam hal kekuatan. Huo Yuhao mengayunkan tubuh besar beruang setinggi 8 meter itu ke udara dan mengirimkannya jatuh ke permukaan es saat dampak ledakan terdengar. Dua beruang lainnya yang menyerang dari sisi sayap terkejut. Namun, mereka mempercepat saat mereka menyerang Huo Yuhao dengan marah. Seperti inilah rupa seorang laki-laki dan dua perempuan. Tubuh Huo Yuhao berkedip-kedip, dan dia tidak mengambilnya lagi dengan paksa. Sebaliknya, dia berlari ke belakang permaisuri es dan salju. Jika kalian berdua tidak mengizinkanku memakan cakar beruang, bukankah kalian setidaknya harus melakukan sesuatu? Permaisuri es mendengus saat dia mengeluarkan aura yang awalnya dia tekan. Aura yang tak tertandingi segera dilepaskan, dan tekanan luar biasa yang dimiliki oleh makhluk jiwa berusia 100.000 tahun menimpa ketiga beruang es itu. Ketiga beruang yang mengamuk itu bertingkah seolah-olah mereka baru saja disiram seember air dingin dan agresi histeris mereka segera menghilang. Mereka menggeram pelan saat mereka tersandung mundur. Beruang yang dibanting Huo Yuhao ke tanah berguling ke satu sisi, sikapnya hampir sedikit lucu. Beruang kecil yang mengikuti dari belakang langsung berhenti saat merasakan aura ini. Ia menutupi kepalanya dengan cakarnya dan berbaring sujud di tanah dengan bokongnya mengarah tinggi ke udara, begitu saja, dan itu sungguh lucu. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri es. Huo Yuhao menghela nafas kagum. Mata permaisuri es bersinar dengan cahaya hijau saat suara aneh terdengar di mulutnya. Suara ini memiliki kualitas yang sangat menarik dan memikat, rupanya bahasa jiwa binatang. Ketiga beruang itu mengangguk terus-menerus ketika mereka mendengar suaranya. Seorang atasan yang memberi mereka begitu banyak tekanan berarti mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk menolak. Ketiga beruang itu berdiri setelah beberapa saat dan dengan cepat lari ke kejauhan. Permaisuri es menatap mereka saat mereka pergi dan bergumam pelan, senang rasanya bisa kembali. Snow, alangkah baiknya jika kita masih menjadi diktator di tempat ini. Kami tidak mempunyai musuh alami di sini, dan tidak ada seorang pun yang menentang kami. Ini adalah surga kami. Permaisuri salju melayang di sampingnya dan tersenyum sambil menjawab, saya mohon berbeda. Saya mulai memahami manusia sejak saya memasuki dunia manusia. Selama beberapa bulan dan tahun terakhir, kami selalu membenci manusia, dan kami membenci mereka karena mengganggu cara hidup kami. Namun, kami tidak terlalu diganggu oleh monster jiwa di sini dibandingkan dengan hutan Great Stardow. Meski aku kehilangan ingatan setelah mengikuti Yuhao, aku masih bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas sebagai putri salju. Harus kita akui bahwa manusia mempunyai kecerdasan dan kreativitas yang lebih unggul dari kita, dan kita hanya bisa beradaptasi dengan alam, sedangkan alam bisa mengubah segalanya. Inilah alasan mengapa manusia bisa menaklukkan seluruh benua meskipun pada awalnya mereka sangat lemah saat dilahirkan. Mereka terlalu kreatif. Jika saya diberi kesempatan untuk memilih lagi. Tubuh permaisuri es bergetar. Dia tidak mengira permaisuri salju akan mengatakan hal seperti itu, karena ini bukanlah permaisuri salju yang dia kenal. Permaisuri es menoleh ke arahnya, matanya dipenuhi keheranan. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Apakah kamu belum melihat semuanya, Ais? Pikirkan tentang itu. Sudah berapa lama kita tinggal di Extreme North, dan sudah berapa lama kita menguasai tempat ini? Apakah kamu belum merasa cukup? Saat ini, saya hanya ingin menggunakan sisa hidup saya untuk mengalami hal-hal lain, sebanyak yang saya bisa. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk merasa bersemangat dan merasa mulia. Aku tidak akan menyesalinya meskipun Yuhao pada akhirnya tidak berhasil. Mungkin aku akan memilih untuk memampatkan asal-usulku dan menyatu dengan manusia lain ketika itu terjadi, dan aku akan menjadi manusia sekali lagi. Permaisuri es berkata, kamu telah berubah, Snow. Permaisuri salju tersenyum. Ya, saya sudah berubah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengizinkanmu bersama Skydream? Ngomong-ngomong, bagaimana dia layak untukmu? Permaisuri es tersipu saat dia menundukkan kepalanya.
Dia telah menyembunyikan emosinya sejak hari itu, dan dia tidak terlalu memperhatikan Skydream Iceworm. Skydream Iceworm tidak khawatir, dan dia hanya menemaninya setiap hari dan bertanya tentang kesehatannya. Ekspresi cinta Permaisuri Es membuatnya sangat bahagia, dan yang membuatnya semakin bersemangat adalah Permaisuri Salju tidak menghentikan mereka untuk bersama. Sebaliknya, dia menambahkan bahan bakar ke dalam api. Permaisuri Es berkata setelah beberapa saat, "Ya, kamu telah berubah, dan aku pun demikian. Mungkin, semua ini karena manusia telah mempengaruhi kita." Dia berbalik ke arah Huo Yuhao saat dia berbicara. "Saya tidak meminta siapapun di antara Anda untuk mengubah apapun." Huo Yuhao berkata tanpa daya. Permaisuri Es mendengus dan berkata, "Kami dapat melihat semua yang kamu lakukan. Anda telah mengubah kami melalui pengaruh yang tidak terlihat." Dia berhenti sejenak setelah itu, lalu melanjutkan, "Mungkin aku harus merasa beruntung, karena kamulah yang telah menunjukkan kepada kami dunia manusia. Sebelum saya bertemu Anda, saya selalu percaya bahwa manusia itu kecil dan menyedihkan dengan segala keserakahan, kekejaman, dan kelicikannya. Yang mereka tahu hanyalah mengambil dari alam. Tetapi Anda perlahan-lahan mengubah sudut pandang saya setelah kita bertemu, dan saya menyadari bahwa ada manusia seperti Anda yang bertekad dengan emosinya. Kreativitas dan bakat Anda, dan banyak hal lainnya, tidak dianugerahkan kepada Anda oleh saya atau Skydream Iceworm. Kami membantu Anda, namun kenyataannya Anda juga telah membantu kami. Kami telah belajar banyak hal dari Anda." Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Tidak bisakah kamu begitu menyentuh? Namun, saudara Skydream seharusnya berterima kasih padaku. Tanpa aku sebagai wadahnya, dia tidak akan punya kesempatan untuk menggerakkan hatimu." "Jangan bicara tentang dia," balas Permaisuri Es dengan malu-malu. Huo Yuhao tersenyum sambil melanjutkan. "Ice Empress, karena kamu sudah mengkonfirmasi perasaanmu, kenapa kamu masih lari darinya? Di dunia ini, tidak peduli seberapa kuatnya Anda atau seberapa kuatnya kami di masa depan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sama seperti hari itu ketika aku dikelilingi oleh musuh dari segala sisi. Aku tidak pernah menyangka akan terjebak dalam jebakan, dan jika aku tidak beruntung hari itu, selain responku yang tepat, mungkin aku sudah mati. Nasibmu akan berubah karena kematianku." Permaisuri Es mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan? Jangan bertele-tele." Huo Yuhao berkata, "Saya mencoba memberitahu Anda bahwa hidup ini singkat, dan kita harus menikmati kebahagiaan selagi bisa. Karena Anda sudah memastikan perasaan Anda, mengapa Anda tidak memperlakukannya sebagaimana mestinya? Saudara Skydream benar-benar menyukaimu, dan karena kamu juga menyukainya, maka kamu harus menerima perasaannya dengan serius." Permaisuri Es semakin tersipu saat dia memutar matanya dan berkata, "Kalian para pria tahu cara membantu pria lain." Huo Yuhao terkekeh, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik ke arah Permaisuri Salju dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Permaisuri Salju tersenyum polos dan berkata, "Kami menunggu, yang harus kami lakukan hanyalah menunggu di sini." "Tunggu." Huo Yuhao mulai mengerti. Sepertinya Permaisuri Es meminta beruang-beruang itu untuk menyampaikan beberapa pesan. Tepat pada saat itu, sosok anggun Permaisuri Salju tiba-tiba meluncur mundur dan melayang ke langit seperti penampakan. "Hati-hati, Permaisuri Salju," Huo Yuhao buru-buru berteriak padanya. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya badai di langit, tetapi Permaisuri Es menunjukkan senyuman mengejek. Permaisuri Salju sepertinya tidak mendengar suara Huo Yuhao saat dia melayang di udara. Dia hanya menari di udara, dan dia tidak menginjak apapun saat dia melenggang mengikuti angin. Dia secara bertahap melepaskan auranya. Auranya tidak mengintimidasi seperti Permaisuri Es, tetapi Huo Yuhao terkejut menyadari bahwa semuanya meredup ketika auranya dilepaskan. Salju putih menghilang. Semua es dan salju menjadi biru, dan sosok yang menari di langit adalah satu-satunya yang berwarna putih. Lengan panjangnya melambai saat pita putih menari-nari di sekelilingnya. Kepingan salju biru itu berputar-putar di sekelilingnya saat beriak dan terbuka. Putri salju itu seperti roh salju. Postur tubuhnya yang indah membuatnya tampak seperti dia telah menjadi inti wilayah inti Ekstreme North. Mata Huo Yuhao membeku. Dia tidak pernah menyangka seseorang memiliki postur tubuh yang begitu indah, dan seseorang bisa begitu memikat. Permaisuri salju memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia tampak hampir sepenuhnya tenggelam dalam tariannya saat hembusan udara semakin lembut. Suhu sepertinya sedikit meningkat di tengah beterbangan kepingan salju. Tidak ada kehangatan, tapi juga tidak ada rasa dingin. Yang ada hanyalah kesejukan yang murni dan menyegarkan. Warna biru membentang jauh di kejauhan. Kemanapun matanya memandang telah ternoda warna biru, sementara langit dan tanah tidak lagi bisa dibedakan.
Perasaan ini sungguh luar biasa. Huo Yuhao percaya, pada saat itu, bahwa ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Hatinya sedang mabuk saat ini, sementara kekuatan jiwa tipe es di tubuhnya berdesir seiring dengan tarian permaisuri salju. Putri salju menari di langit yang sedingin es. Permaisuri salju adalah makhluk yang unik. Dia adalah makhluk hidup yang dibentuk oleh energi asal langit dan bumi jenis es yang paling murni di wilayah inti utara ekstrim, dan setelah bertahun-tahun kehamilan dan pertumbuhan, akhirnya mengembangkan pemikiran dan kecerdasannya sendiri. Dia akhirnya menjadi makhluk yang cerdas. Bentuk aslinya terdiri dari unsur-unsur paling murni. Jika Manifold Mysterious Ice Essence adalah harta karun, maka dia adalah putri Extreme North. Wanita salju Icheski, diberkati dan unik, permaisuri salju, menari saat kepingan salju melayang di udara. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia perlahan-lahan mengalami momen pencerahan dari tarian yang luar biasa indah ini. Tetapi bahkan dia pun tidak jelas tentang apa yang dia dapatkan dari pencerahan itu. Mungkin ini hanya salah satu pengalamannya yang paling aneh. Permaisuri es berdiri di samping Huo Yuhao, matanya benar-benar mabuk. Dia juga tenggelam dalam tarian permaisuri salju. Permaisuri salju selalu menjadi peri salju. Tarian permaisuri salju berlanjut sekitar 1 jam sebelum akhirnya dia turun dari langit dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Ekspresinya tampak sangat tenang, dan tidak semabuk permaisuri es, tetapi Huo Yuhao tahu dari emosinya bahwa dia merasa sangat bahagia. Ya, mereka ada di rumah, dan mereka seharusnya bahagia. Tepat pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sejumlah besar energi kehidupan muncul dari balik cakrawala. Gelombang ini bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritual dan mengarahkannya ke kejauhan. Itu adalah, murid Huo Yuhao langsung berkontraksi, dan ketakutan muncul di matanya. Wilayah inti Extreme North masih berupa dunia es dan salju yang membentang hingga ujung cakrawala, dan tidak ada satupun jejak kehidupan yang terlihat. Namun, Huo Yuhao dapat melihat dalam jangkauan deteksi spiritualnya bahwa ada ribuan makhluk jiwa berkumpul ke arahnya. Makhluk jiwa ini mengambil berbagai bentuk. Ada makhluk jiwa terbang yang jarang terlihat di Extreme North, sementara lebih banyak lagi yang berada di tanah. Beruang utara ekstrim yang pernah dilihat Huo Yuhao ada di sini, dan ada banyak spesies lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setiap makhluk jiwa tampak sangat bersemangat, dan mereka berlari ke arahnya secepat mungkin. Ini adalah kedua kalinya Huo Yuhao melihat kumpulan makhluk jiwa yang begitu spektakuler. Terakhir kali hal ini terjadi adalah ketika Great Stardew Forest meluncurkan gelombang monster melawan kota Shrek. Jumlah makhluk jiwa tidak sebanyak dibandingkan dulu, tapi ini hampir merupakan keajaiban, mengingat wilayah inti Extreme North hampir tidak berpenghuni. Huo Yuhao dengan cepat menjadi tenang setelah keterkejutan sesaat. Mungkin hanya permaisuri salju yang bisa menciptakan pemandangan spektakuler seperti ini di Extreme North. Bahkan permaisuri es pun tidak sebaik dia dalam hal ini. Permaisuri salju adalah orang nomor 3 dalam 10 binatang buas besar, dan merupakan diktator sejati di wilayah utara ekstrim. Dia adalah makhluk jiwa yang tangguh dengan 700.000 tahun budidaya. Dari 10 binatang buas besar, hanya 3 binatang teratas yang menguasai wilayah tertentu. Dewa binatang, Ditian, mengendalikan inti benua, hutan Great Stardew. Evil Tyrant King memerintah hutan Evil Demon, dengan monster jiwa terbanyak di Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, jangkauan permaisuri salju adalah yang terluas. Di dataran es di Extreme North yang membentang hingga ke ujung dunia, setiap makhluk jiwa tunduk pada perintahnya. Dia adalah ratu di tempat ini, dan juga diktator. Dewa binatang atau Raja Tiran Mata Jahat tidak pernah datang ke tempat ini untuk menantang otoritas permaisuri salju. Bahkan Dewa binatang pun tidak yakin bisa mengalahkan permaisuri salju di lingkungan seperti Extreme North. Selain itu, tidak ada tempat lain yang dihuni oleh makhluk jiwa yang sekohesif Extreme North. Huo Yuhao telah bergabung dengan permaisuri salju secara kebetulan dan kebetulan saat itu, dan dia menjadi rohnya. Permaisuri salju hampir menghancurkan tubuhnya karena dia memiliki terlalu banyak kekuatan sendiri, dan Calamity Necromancer Electrolus harus membakar sisa-sisa akal ilahi agar Huo Yuhao dapat menyelesaikan perjanjian kesetaraan pada akhirnya. Permaisuri salju menjadi putri salju setelahnya. Pada awalnya, dia seperti putri Huo Yuhao, dan sikapnya yang lucu membuat semua orang mengungkapkan kasih sayang yang lembut padanya. Putri salju berangsur-angsur tumbuh, tetapi dia selalu berada di sisi Huo Yuhao, selalu membantunya, menemaninya, dan mendukungnya. Dalam hati Huo Yuhao, putri salju sudah menjadi keluarga. Statusnya di dalam hatinya hampir bisa dibandingkan dengan Dong Er. Namun, permaisuri salju telah memulihkan ingatannya belum lama ini karena Manifold Mysterious Ice Essence.
Huo Yuhao merasa bingung dan tidak berdaya, dia tidak takut pada apapun kecuali permaisuri salju akan meninggalkannya. Putri salju telah menjadi permaisuri salju, dan dia bisa merasakan bahwa mereka kurang intim, dan ada lebih banyak rasa hormat. Rasa hormat di hatinya telah mencapai tingkat tertinggi saat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa putri salju kecil yang pernah memperlakukannya seperti seorang ayah adalah diktator di Extreme North, dan dia memerintah ribuan makhluk jiwa. Permaisuri salju, lagi pula dialah permaisuri salju. Sedikit kesedihan perlahan muncul di mata Huo Yuhao, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Ekspresinya sangat tenang, tapi ada sejumput kesedihan di lubuk hatinya. Jika memungkinkan, dia benar-benar berharap permaisuri salju tetaplah putri salju. Dia bahkan berharap dia akan tetap menjadi putri salju mungil yang telah membuat perjanjian dengannya pada awalnya. Permaisuri salju hanya berdiri diam di sana dan menatap ke kejauhan saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman indah. Sekelompok besar makhluk jiwa semakin mendekat. Mata permaisuri es juga menjadi bersemangat. Ya, mereka telah kembali, dan mereka kembali ke dunia tempat mereka berkuasa. Ribuan makhluk jiwa bergemuruh melintasi dataran es di Extreme North, sungguh pemandangan yang langka. Gelombang binatang raksasa itu berkumpul ke arah Huo Yuhao dengan sangat cepat, dan mereka berhenti hanya ketika mereka tiba 1000 meter dari permaisuri salju dan permaisuri es. Semua makhluk jiwa di Extreme North perlahan-lahan berbaring bersujud di tanah setelah mereka mencapai tempat ini, menghadap permaisuri salju dan permaisuri es dengan sikap paling hormat dan memuja. Soul Beast di kejauhan secara bertahap membentuk lingkaran dengan diameter 2000 meter. Ketebalan lingkaran ini secara bertahap meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah makhluk jiwa. Sebagian besar makhluk jiwa di ekstrim utara berwarna putih. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia akan mengira bahwa itu hanyalah salju yang menumpuk di bukit-bukit kecil. Beberapa makhluk jiwa yang ukurannya relatif lebih besar sangat menarik perhatian. Permaisuri salju berdiri di sana dengan tenang saat ekspresi wajah cantiknya menjadi dingin. Dia hanya berdiri di sana, bangga dan menyendiri, dan tidak ada makhluk jiwa lain yang berani berdiri dengan bangga seperti dia. Mereka kagum, mereka menyembah penguasa mereka. Permaisuri salju sudah terlalu lama pergi. Namun meski begitu, tak seorang pun di Extreme North yang berani melupakan auranya. Dialah yang melindungi surga mereka, dan keberadaannya membuat setiap makhluk jiwa di Extreme North tunduk pada perintahnya. Tidak ada satupun makhluk jiwa yang kuat yang berani menolak kekuasaannya. Wilayah utara ekstrim hanya mengalami sedikit konflik sejak permaisuri salju mengambil alih kekuasaan. Tidak ada yang berani menantang atau melanggar otoritasnya. Setiap makhluk jiwa tahu bahwa permaisuri salju adalah putri salju langit es, roh dari salju. Dia bisa merasakan segala sesuatu yang ada salju dan es. Pada awalnya, mereka takut pada permaisuri salju, namun ketakutan ini perlahan menjadi rasa hormat. Makhluk jiwa yang paling ganas dan dominan di Extreme North akhirnya kehilangan nyawa mereka karena 3 teknik utama permaisuri salju. Tidak ada lagi suara perlawanan. Satu-satunya orang yang bisa memutuskan segalanya dan mendikte segalanya adalah suara sedingin es dari Ichesky Snow Lady. Semakin banyak makhluk jiwa berkumpul di lapisan luar. Namun, dataran es masih sangat sepi, dan seseorang harus mendengarkan dengan cermat untuk mendengar pernapasan makhluk jiwa. Mereka terengah-engah, bagi banyak makhluk jiwa ini, bisa melihat permaisuri salju secara langsung adalah kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Beruang-beruang sebelumnya juga telah kembali. Namun, mereka hanya berbaring sujud di lapisan luar, mereka bahkan tidak layak memasuki lingkaran dalam. Ada seekor beruang yang sangat besar yang kembali bersama mereka. Tubuh beruang yang luar biasa ini seperti bukit kecil saat ia berjalan melewatinya, dan meskipun ia berjalan dengan 4 kaki, tingginya masih lebih dari 15 meter. Bulu tebal menutupi tubuhnya yang besar, memancarkan warna perak samar. Ketika beruang besar ini muncul, makhluk jiwa yang bersujud di tanah dengan cepat membuka jalan agar bisa lewat. Ia berjalan ke lingkaran paling dalam dan menghadap permaisuri salju sebelum ia bersujud juga. Tindakannya seperti beruang kecil yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya, pantatnya yang besar terangkat tinggi ke udara, dan tubuh bagian atasnya rata dengan tanah. Kepalanya yang besar bergoyang pelan saat ia merintih pelan ke arah permaisuri salju. Suara itu membuat beruang itu seolah-olah baru saja bertemu dengan pemiliknya, penuh dengan kekaguman. Permaisuri salju tersenyum tipis ketika dia melihat beruang itu, dan dia melambai padanya dengan lembut. Soul Beast yang bersujud di Extreme North segera menatap beruang es itu, mata mereka dipenuhi rasa iri. Beruang raksasa itu sangat gembira saat ia berdiri dan melolong gembira ke udara sebelum berlari menuju permaisuri salju. Beruang itu terlalu besar, dan larinya seperti gunung kecil yang melompat-lompat di dataran es di Extreme North. Tubuhnya yang sangat gemuk akan meninggalkan bekas yang dalam di tanah setiap kali ia mendarat.
1.000 meter hanyalah sekejap mata bagi beruang ini. Tiba-tiba ia melambat hanya ketika jaraknya 50 meter dari permaisuri salju, dan ia benar-benar merangkak 50 meter terakhir hingga tepat di depannya. Kepalanya berdiameter lebih dari 2 meter, tapi ia masih menundukkan wajahnya ke hadapan permaisuri salju. Hidungnya yang besar, berbeda dengan bulunya yang putih, sedikit merah muda, menonjol ke depan. Huo Yuhao merasa napas orang ini hampir bisa menimbulkan badai. Dia tidak perlu menggunakan deteksi spiritual untuk menilai dengan jelas bahwa beruang ini adalah makhluk berjiwa 100.000 tahun. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan penguasa beruang hutan bintang besar Dou, Huo Yuhao memperkirakan bahwa beruang ini tidak mungkin jauh lebih lemah. Namun, ia sangat menghormati permaisuri salju, jauh lebih hormat daripada tuan beruang terhadap dewa binatang.